kutu ini salah satu yang paling berbahaya juga untuk kelas parasit. 500 telur per ekor. Kenapa tidak boleh dipetes, Dok? Iya, benar-benar kita jaga kebersihan kandang, lingkungan, dan obat tetes yang bisa untuk obat cacing juga. 0,1 mili aja per kutu. Lah di situ ada berapa ribu kutu, tinggal ngalikan aja. Jadi kalau orang donor darah kalah sama si kutu itu tadi, istilahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Bram, podcaster magang di Extreme Podcast, podcastnya Kucing Mania. Mantap. Hari ini kita kedatangan Pak Dr. Sailin. Nah, kenapa kok ada Dr. Sailin? Karena hari ini adalah sesi pedes. Pengen tanya Dr. Sailin. Oke. Ada singkatan. Ya, oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama Dr. Sailin. Jadi siapa sih Dr. Sailin itu, ya kan? Ya, Dok. Gimana, Dok? Sehat, Dok, ya? Alhamdulillah sehat. Pak Dr. Sailin ini sudah berkecimpung di dunia perhewanan. Ya, perhewanan. Sudah jadi dokter hewan berapa tahun, Dok? Kalau praktek di Malang mulai 2008. 2008 di Malang. Oke. Sebelumnya di Surabaya. 2006 di Surabaya. 2008 stay di Malang. ya. Sekarang prakteknya di daerah mana, Dok? Saya selalu di Malang, sekarang pindah ya. Yang dulunya di Kebonsari atau Kacuk, sekarang di Kebon Agung, di Ruko Kebon Agung Square Kapling 2, dekatnya pabrik gula. Oh, dekatnya pabrik gula. Jadi buat teman-teman yang pengen ke tempatnya Dr. Sailin, dipersilahkan datang. Prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa, Dok? Kalau di Malang Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Ya, Jamnya? 8 sampai jam 9 malam sesuai perjanjian. Oke. Bisa janjian juga ya, Dok, ya? Ya, harus janjian malam. Oke. Ya, nanti mungkin kontak personnya bisa dicantumin ya, Mas, ya, mungkin, Mas, ya. Ya. Atau IG-nya Pak Dokter lah, nanti bebas teman-teman bisa kontekan sama Dr. Sailin sendiri. Oke, ini langsung ke pertanyaan aja ya, Pak Dok, ya. Siap. Jadi malam ini nih kita pengen ngulas tentang kutu, Ya. kucing dan anjing. Ya. Nah, sebenarnya kutu itu apa sih, Dok? Ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau edukasi klien mengenai kutu ini kan sudah lama sekali. Jadi pertama kali, bahkan sebelum kita praktek di magang-magang mahasiswa kedokteran maupun dokter muda kan sudah disampaikan memang ini penyakit yang hampir memang menyerang semua kucing yang ada di Indonesia, karena kutu ini paling seneng tempat-tempat yang kelembapannya tinggi termasuk Indonesia ya. Jadi kutu ini salah satu bagian dari parasit. Jadi ada beberapa parasit sebenarnya, tapi kita mengulas fokus ke kutunya aja. Jadi pada anjing dan kucing ini hanya ada satu sih yang paling paling berbahaya istilahnya ya. Kalau kita ngomong kutu ya Stenocephalides itu ya. Pada kucing Felis, pada anjing Canis. Jadi Stenocephalides Felis itu pada kucing. Jadi nanti gambarnya mungkin ada, bisa di broadcast dicari di internet banyak sekali. Bagus banget, Pak. Modelnya bagus ya, Dok. Tapi bahayanya ke hewan peliharaan kita, baik anjing maupun kucing atau hewan yang berdarah panas lainnya, sangat berbahaya. Karena dia siklus hidupnya itu sangat singkat, tapi kalau dia berkembang biak akhirnya banyak mengambil nutrisi yang ada di dalam kucing itu sendiri maupun anjing itu sendiri ya. Itu bahayanya si kucing. Jadi salah satu ini parasit yang paling berbahaya ya. Banyak ada yang lain seperti saudaranya dia, istilahnya caplak, terus tungau dan lain-lain. Mungkin ya cat lover kita maupun pet lover kita sudah tahu lah itu semua. Tapi kutu ini salah satu yang paling berbahaya juga untuk kelas parasit, istilahnya gitu. Itu jenisnya cuma satu itu, Dok? Kalau yang sering ditemui kucing di Indonesia atau anjing yang ada di Indonesia, yang paling populer atau yang paling berbahaya Stenocephalides itu. Stenocephalides itu. Ya, betul namanya. Jadi harus kita populerkan
untuk kita basmi, bukan kita untuk populerkan untuk ngefans. dipelihara. Iya betul benar. gitu ya. Oke. Ya. Nah, kan tadi jadi jenis itu kalau misalnya dia sebelumnya di kucing, itu apa bisa ke anjing, apa bisa hidup juga, Dok? Bisa hidup tapi tidak menginfeksi. Jadi beda apa istilahnya. Dia ke manusia juga istilahnya menggigit juga kita ke manusia, seperti Mas Bram tadi saya di depan. Off the record ya istilahnya ya. Jadi gitu, kayak dia memang menggigitnya kayak nyamuk aja sebenarnya. Cuman bentuknya kan kecil, memang antara stadium dewasa itu antara 3 milian dia. Kalau yang betina memang agak lebih besar 4 milian. Cuman kalau menggigit seperti kita ditusuk jarum gitu, setelah itu kuatelnya minta ampun. Nah itu salah satu kalau kita terkena manusianya atau ownernya terkena semenjak itu. Apalagi pada kucing yang jumlahnya mungkin lebih banyak, karena dalam satu siklus hidup itu dia bisa, satu betina bisa menelurkan 500 telur dalam satu siklus hidup. Katakanlah kan pendek dia sebenarnya, dari telur untuk menjadi dewasa itu tidak butuh waktu yang lama, cuman sekitar 2 mingguan, antara 8 sampai 14 hari itu bisa menghasilkan sebanyak itu. Jadi 500 telur per ekor. 500 telur per ekor. Per ekor betina. Kutu betina, Stenocephalidés betina. Nah, bayangkan kalau di dalam satu badan kucing itu ada 10 aja, sudah berapa perkaliannya. Jadi kita digigit satu aja gatalnya minta ampun, apalagi pada kucing istilahnya gitu. Nah pada saat dia nempel nih ke kita nih, Dok, itu mentok gigit, nyedot darah juga, terus tapi tidak bisa berkembang biak di kita ya? Kalau di manusia tidak bisa karena predileksinya beda. Jadi dia memang butuh tempat yang lembab. Mungkin kalau manusianya jorok dalam tanda kutip ya bisa, karena istilahnya dia kan butuh kelembapan yang tinggi untuk berkembang biak. Tapi ketika dia istilahnya dari larva ke pupa, dari pupa ke larva ke dewasa, ini kan butuh waktu memang siklus hidupnya ya. Tapi nanti ketika dia menggigit di luar induk semangnya, di luar kucing sama anjing, dia memang hanya menggigit darah kita aja, tidak bisa berkembang biak. Oke, Dok. Terus gini, Dok, kalau ngomongin kelembapan ya, berarti kan ada perbedaan nih antara kucing-kucing atau anjing-anjing yang berbulu lebat dan tidak. Ya. Nah itu ngefek nggak, Dok? Ngefek banget. Jadi memang dia bisa berkembang biak di mana lingkungannya dia kelembapannya tinggi, istilahnya gitu. Jadi tanpa mengurangi istilahnya rasa hormat kepada owner istilahnya, memang harus bersihan istilahnya, karena kalau kita tidak bersihan nanti tempat kita lembab, lingkungan kita lembab lah, itu menjadi sarang untuk berkembang biak si kutu ini, Stenocephalidés ini gitu. Berarti kalau untuk infeksi kutu yang paling kecil resikonya adalah kucing-kucing kayak jenis pink itu nggak, Dok? Masih bisa juga. Tetap bisa ya? Tetap bisa, karena dia walaupun dia tidak berbulu tapi kan kelembapannya juga ada di dalam tubuhnya dia, istilahnya gitu. Cuman kalau di dalam bulu-bulu yang pendek maupun bulu yang tidak berbulu seperti sping kan kelihatan dia. Jadi ya sebenarnya tanpa kita anukan aja kan bisa kita petani, kalau orang Jawa bilang gitu. Diambil satu-satu gitu, itu bisa untuk mencegah. Tapi jangan dipites ya. Itu, Dok. Nah, ini kita masuk ke sini. Ya. Kenapa tidak boleh dipites, Dok? Iya, karena di dalam itu tubuhnya si kutu itu kan mesti ada bakteri dan lain-lain. Kalau bakteri itu nantinya kena kuku kita, otomatis kan bakterinya pindah ke kuku kita. Kita lupa ndak cuci tangan atau cuci tangannya kurang bersih, terus makan, akhirnya bakterinya kan nular ke kita, bukan penyakit kutunya yang nular ke kita, tapi bakterinya yang di bawah kutu itu. Biasanya kalau pada manusia inervasinya ke tipes kayak gitu. Makanya kenapa kutu-kutu yang sudah kita petani atau kita ambil dengan mungkin tangan biasa juga bisa, dengan sisir juga bisa, atau yang sudah kita tetesi obat itu akhirnya kan mati dia. Kalau kita sisir sudah di lantai atau di tempat kita nyisir itu sudah bergelimpangan lah istilahnya, udah mati walaupun masih sekarat. Biasanya tergantung obat kutunya masing-masing ya, itu kita masukkan aja ke dalam minyak tanah gitu.
itu aja. Jadi di samping kita aman juga istilahnya kutunya itu juga akhirnya meninggal, benar-benar meninggal istilahnya gitu. Oke. Terus kan apakah kutu itu cuman hidup di bulu atau dia bisa di media lain, Dok? Media lain juga bisa. Cuman dia tidak akan bisa berkembang biak. Dia cuma nunggu berarti di situ ya. Jadi dia kalau ada beberapa referensi jurnal yang mengatakan dia bisa hidup tanpa menyedot darah itu selama 2-3 bulan. Tapi referensi lain mungkin ya karena perbedaan kelembapan ya istilahnya di negara lain ada yang bisa bertahan tanpa menghisap darah sampai 6 bulan. Ada beberapa seperti itu. Khusus Stenocephalides ini. Nanti kalau parasit yang lain ada yang lebih lama, puluhan tahun juga ada, bakteri dan lain-lain juga ada. Nah itu biasanya di tempat-tempat kayak gimana, Dok? Mungkin apakah karpet-karpet yang bulu kayak gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong biosecurity ya istilahnya kembali lagi ini memang tidak bosan-bosan saya ungkapkan bahwa biosecurity itu memang sangat penting untuk kita terapkan di mana hewan peliharaan kita walaupun nantinya itu tidak komersil untuk kita katakanlah adopsikan, kita tabulah kalau ngomong jual beli ya istilahnya kita adopsikan ke orang lain, itu memang harus benar-benar kita jaga kebersihan kandang, lingkungan dan perawatnya itu sendiri, baik itu perawatnya ownernya maupun cat boy-nya, cat girl-nya dan lain-lain lah istilahnya gitu. Karena memang kutu ini memang penyebarannya sangat masif sekali. Jadi bisa menular, pembawanya bisa dari hewan serangga, biasanya tikus sih biasanya kalau yang populer dibawa oleh Stenocephalides ini, yang membawa Stenocephalides. Orangnya itu sendiri, terus lingkungan yang kurang bersih istilahnya, kelembapannya tinggi, terus kebersihannya tidak dijaga. Terus istilahnya kalau kita ngomong sirkulasi walaupun enggak pakai AC tapi sirkulasinya bagus kadang ya enggak ada kutunya. Nah itu tergantung itu. Jadi sebenarnya karpet-karpet gini harus dibersihkan secara berkala. Jadi kalaupun istilahnya ada penyedot debu itu ya memang harus tiap hari dilakukan. Kalaupun tempat yang memang ada pasir dan lain-lain itu kan juga sarang istilahnya. Itu dibersihkan tiap hari, juga harus diinspeksi skala berkala istilahnya gitu, desinfektan dengan desinfektan. Oke. Kalau misalnya nih, Dok, kucing atau anjing kita sudah terlanjur kena kutu, ya penanganannya gimana, Dok? Banyak sih penanganannya yang awal-awal dulu ya, kita yang bisa kita lakukan sebelum ke dokter hewan istilahnya gitu ya. Jadi kita sisir tadi. Kalau kita sisir dengan yang jaraknya yang rapat, istilahnya sisir kutu. Memang ada di dalam pet shop kalau beli sisir kutu masih dikasih yang itu. Jadi itu bisa untuk minimal mengurangi yang dia larva stadium dewasa dari Stenocephalides. Jadi itu terus kalau kelihatan memang dia agak besar karena habis menghisap darah, bisa kita ambil pun sebenarnya bisa kita petani kalau orang Jawa bilang ya, itu juga bisa. Terus yang kedua setelah itu apa yang dilakukan stepnya yang kedua yaitu dimandikan dengan sampo yang anti kutu ya istilahnya gitu. Memang di situ ada beberapa jenis ya sampo, nanti kita mungkin ulas berikutnya, nanti cuman gambaran umumnya ada beli yang sampo yang anti kutu. Ya. Setelah itu masih ada aja ternyata ini si kutunya karena stadiumnya di situ masih belum tuntas istilahnya kan gitu. Kan ada 4 stadium tadi yang saya bilang, telur, pupa, larva, sama dewasa. Jadi memang kalau kita mau memberantas sebenarnya ya dalam kalau tempat kita atau kucing kita sudah terinfeksi bisa dikatakan bebas itu kalau sudah 6 bulan bebas, enggak ada kutu lagi istilahnya gitu. Katakanlah bulan Januari ditemukan kutu, bisa dikatakan bebas itu kalau sudah bulan Juli istilahnya. Juli itu enggak ada kutu lagi, berarti sudah bebas. Dengan perlakuan yang saya bilang tadi, di hewannya juga dibersihkan, lingkungannya dibersihkan, ownernya juga harus dibersihkan. Terus orang yang berkunjung ke situ kan kadang kita enggak mau istilahnya membatasi orang untuk melihat kucing kita. Tapi ketika kita savekan si peliharaan kita, ya kita harus prepare orang yang ke situ harus dipastikan tidak membawa kutu ke situ, ke kandang kita atau ke cat room kita istilahnya gitu.
Ya itu nanti tekniknya seperti apa sudah saya bahas sih di podcast sebelumnya ya. Tapi nanti bisa ditanyakan lagi lah kalau kurang jelas nanti. Oke. Nah gini dok, jadi kalau pada saat masa kita mau membersihkan kucing atau anjing kita dari kutu, kan ada nih teman-teman yang kadang-kadang ya dia ngekos punya kucing. Nah apakah dalam fase itu dia harus setiap hari mensterilkan area itu dok? Kalau memang populasi atau istilah jumlahnya kucingnya cuma satu, bisa sih sebenarnya diungsikan terlebih dahulu kucingnya. Jadi ditaruh di katakanlah tempat penitipan dan lain-lain agar dibersihkan secara total. Lingkungan kita bersihkan juga. Nanti dalam istilahnya kalau memang disinfektan itu dilakukan 3 hari berturut-turut, sebenarnya siklusnya sudah mandek di situ untuk lingkungannya. Tapi di kucingnya kan belum. Makanya kalau kucingnya diungsikan itu akan lebih efektif. Lebih cepat, baik untuk kucingnya sendiri maupun untuk lingkungannya. Jadi gitu. Jadi memang ada beberapa step yang dan nanti di dalam penitipan tadi, istilahnya kucing yang dititipkan, kalau memang ada dana untuk itu ya, kalau enggak ada ya memang harus kita lakukan sendiri. Ya, lebih telaten lah ya kita. Telaten, nyisiri, mandikan dengan kutu sampo anti kutu, dan nanti yang terakhir yaitu pemberian obat. Baik itu obat tetes, injeksi untuk mengurangi istilahnya gejala lain dari infeksi kutunya itu sendiri. Cuman bukan untuk mematikan. Kalau obat injeksi yang dulunya ada tapi sekarang enggak boleh digunakan. Jadi ada beberapa obat injeksi kutu yang dulu boleh sekarang enggak boleh. Oh gitu. Jadi hanya tetes sama oral aja sekarang. Sekarang tetes sama oral. Jadi obat minum sama obat tetes. Itu yang bisa kita lakukan. Dan itu bisa dilakukan berkala juga. Karena kadang kalau kita istilahnya seneng ikut lomba atau seneng ikut komunitas, kucing kita dibawa rame-rame ketularan kucing yang lain. Nah itu untuk mencegahnya bisa dilakukan, walaupun nanti tidak ada kutu, bisa dilakukan 6 bulan sekali untuk pencegahan. Obat kutunya itu baik itu tetes maupun oral. Ya. Itu bisa diberikan rutin lah ya, berkala gitu ya. Berkala, jadi untuk mencegah. Tapi kalau untuk pengobatan nanti biarkan dokter hewan yang melakukan. Istilahnya kan dia harus diulang berapa kali dan lain-lain obat tetesnya, karena setiap obat itu ada keunggulannya tersendiri, ada masa ininya dia bisa membunuh berapa hari dan lain-lain untuk si kutunya ini. Jadi memang obat-obat yang beredar di pasaran sekarang memang tidak hanya untuk kutu, kadang bisa untuk caplak, untuk tik maupun yang lain, parasit yang lain, bahkan ada yang sudah include dengan obat cacing. Jadi obat tetes yang bisa untuk obat cacing juga. Ya tanpa mengurangi rasa istilahnya yang obat yang beredar sekarang ini memang sudah ada istilahnya gitu. Iya. Terus dok, desinfektan apa yang bisa kita pakai untuk mensteril rumahnya kita? Ya, benernya yang alami pun ada, yang biasa digunakan orang-orang zaman dulu untuk mengusir kutu istilahnya gitu. Kalau orang zaman dulu kan anak-anaknya banyak itu yang kecil-kecil masih kena kutu itu. Jadi ketika dia dibersihkan dengan sisir dan lain-lain, dikeramas itu kan kutunya masih ada yang lepas lah istilahnya, enggak mati dengan perlakuan itu. Biasanya mereka menggunakan bahan-bahan alami yang istilahnya ada yang dulu istilahnya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan lebih praktis. Kita beli aja di pet shop sudah ada beberapa merek yang memang tidak bisa disebutkan di sini ya. Nanti disinfektan yang ada anti parasitnya gitu. Jangan yang istilahnya umum. Kalau umum kan biasanya hanya untuk membunuh bakteri sama istilahnya kuman aja, dalam tanda kutip kuman. Kuman itu bakteri dalam bahasa medisnya. Jadi tidak ada yang anti parasitnya. Tapi kalau mau beli itu lagi, nanti beli yang ada anti parasitnya, anti kutu gitu aja sih. Penjaga pet shop maupun ini toko obat hewan pasti mengerti. Itu nanti disemprotin dok ke ruangan gitu ya? Biasanya kalau posisi tempat kita itu bersih memang minimal ya 80 sampai 100 meter. 100 cm ya, sekitar 1 meteran gitu ya. Itu disemproti semua keliling gitu sama lantainya nanti. Nanti aturan pakainya macam-macam, tapi biasanya itu nanti dibiarkan antara sekitar 2 sampai 3 jam.
biar dia bereaksi dengan kutu yang ada makhluk hidup yang ada di situ, yaitu kutu itu tadi. Nah, nanti setelah 3 jam baru karena ini kan bau biasanya, obat ini bau, dibersihkan sama deterjen atau pembersih lantai itu ya. lantai, betul. Biar Iya, berarti kita nggak boleh yang serta-merta. Kalau dulu waktu zaman COVID kan kita pakai pemutih itu dok ya, terus campur air sekian persen terus disemprotin, itu nggak efektif ya dok ya? Sebenarnya efektif juga, tapi tergantung dari dia di dalam pemutihnya itu ada antibakterinya enggak, ada antiparasitnya enggak. Nah, rata-rata kan memang yang ada itu antibakteri sama virus itu tadi. Jadi yang ada antiparasitnya itu memang biasanya dijual beda, istilahnya tidak yang umum semuanya itu. Yang umum memang ada antibakteri sama antivirusnya. Oh iya, soalnya tuh banyak gini dok, bahkan saking desperate-nya ya pet lover itu ada yang mandiin kucingnya bahkan pakai pemutih. Bukan. Pakai pembersih lantai itu dok, Wipol dan lain-lain itu. Nah itu berbahaya nggak sih dok? Selama dia dilakukan dengan benar, dalam tanda kutip ya, konsentrasinya diencerkannya itu benar ya. Jadi saya tidak menjat itu salah atau enggak ya. Istilahnya kan kadang memang experience itu kadang ya berguna kita berbuat perkembangan medis istilahnya kan gitu. Jadi memang takarannya harus pas. Ya. Di mana konsentrasinya itu baunya tidak meracuni si kucing, ya itu bisa dilakukan, tapi memang itu tidak boleh dilakukan sembarangan, harus by riset lah istilahnya gitu. Jadi riset-riset yang kalau memang di jurnalnya itu, kalau bisa jurnal internasional itu memperbolehkan ya monggo dilakukan, tapi resiko ditanggung sendiri loh ya. Iya benar. Karena istilahnya sampo yang bersertifikat yang sudah bagus tidak menimbulkan side effect pada kucingnya kan banyak. Ngapain kita ngambil resiko yang semacam itu, istilahnya kan gitu ya. Itu aja sih sebenarnya, lebih praktis lah istilahnya. Walaupun agak mahal sedikit. Ya, kalau kucingnya banyak mau berhemat ya lebih harus menggali lebih dalam, perlu yang buka jurnal kan sekarang gampang tuh istilahnya, jurnal bisa dibuka dimanapun, istilahnya gitu ya. Tulis saja konsentrasi pemutih ini yang aman untuk memandikan kucing gitu kan keluar semua nanti, yang internasional jurnal juga ada kok. Ya. Oke, berarti kita masih belum bisa menjustifikasi apakah itu boleh dan tidak, kemudian apakah itu efektif atau tidak gitu ya. Betul. Katakanlah dia konsentrasinya benar, tapi tidak membunuh si kutunya kan percuma aja, mubadir istilahnya kita ngelakuin itu. Wes anjing atau kucingnya basah kuyup kasihan, tapi kutunya nggak terbunuh istilahnya, nggak terbasmi, itu kan juga istilahnya nggak efektif juga. Oke. Nah terus gini dok, kalau misalnya rutin memandikan kucing itu bisa nggak membantu mencegah itu? Penularannya. Salah satu kontrol dari fly atau istilahnya kutu ini yaitu dengan sering menyisir kucingnya, terus metani dalam tanda kutip. Kalau kita pas membelai kan kadang kelihatan itu kalau kutu jalan-jalan, itu dipetani juga boleh. Terus kalau dimandikan itu paling kelihatan, karena ketika si bulu kucing ini terkena air, ya itu kelihatan dia enggak akan nyaman istilahnya, dia bergerak di situ, pasti dia lari-lari di situ pasti. Iya, oke. Teko kok kopi. Alhamdulillah. Makasih loh Pak Dir. Oke. Nah, gini dok, bisa nggak sih? Gini, untuk kucing atau anjing yang bulunya panjang, kan kita kadang nggak sadar nih dok, dia ini ternyata investasi kutu ya. Nah itu tanda selain nampak dari mata itu apa dok? Biasanya garuk-garuk dia. Jadi memang beberapa penyakit kulit, khususnya kutu yang diserang parasit ya, kutu, caplak, terus tungo, kayak gitu biasanya dia sering garuk-garuk di area yang ada investasi parasitnya. Biasanya di daerah telinga, di daerah perut, pokoknya yang lembab, biasanya daerah-daerah yang di selempitan-selempitan gitu, memang dia senengnya di situ, predileksi atau tempat hidupnya si kutu atau parasit itu di situ memang. Jadi biasanya sering garuk-garuk telinga, terus kadang di hidungnya digosok-gosokkan ke kandang atau ke tembok kayak gitu, terus nanti akhirnya lesi kan istilahnya,
mulai botak gitu, berkurang si bulunya itu, terus akhirnya botak. Lah itu tanda-tanda kalau dia terkena kutu. Ya. Terus kalau yang hitam-hitam biasanya di bawah dagu itu, Dok? Nah, itu beda lagi. Oh, itu beda lagi ya. Beda Oh, ya. oke. Biasanya setelah kelembabannya itu tinggi, akhirnya jamurnya komplikasi. Ya, jadi biasanya satu paket itu. Jadi kalau sudah si ini kulitnya si anjing atau kucing kita lembab, akhirnya jamurnya gampang tumbuh di situ juga. Apalagi kalau darah dagu kan dia mesti minum gitu kan, tambah lembab lagi lah, di situ jamur tambah berkembang biak sudah. Hitam kayak gitu tandanya. Nah terus berdampak ke bobotnya si kucing atau anjing? Pasti. Karena nutrisi itu tadi ya. Iya, karena semua penyakit kulit baik itu yang disebabkan parasit, bakteri, jamur dan lain-lain, itu pasti investasinya ke darahnya di si kucing maupun anjing itu tadi. Sekarang bayangkan aja kalau darahnya disedot satu kutu katakanlah 0,1 aja lah, 0,1 mili aja per kutu. Lah di situ ada berapa ribu kutu, tinggal ngalikan aja. Jadi kalau orang donor darah kalah sama si kutu itu tadi istilahnya. Apalagi kalau posisinya tiap hari, tiap detik, tiap menit istilahnya dia untuk berkembang biak kan dia harus menyedot darahnya si anjing dan kucing itu tadi. Nah, dia terus bersiklus seperti itu tadi, akhirnya ya habis. Kalau sudah habis ya anemia itu tadi. Jadi tidak sedikit yang akhirnya ketahuannya terlambat, akhirnya meninggal karena gigitan kutu ini. Bisa sampai meninggal istilahnya. Oh, berarti dampak terburuknya ya meninggal karena anemia istilahnya gitu. Jadi si ownernya enggak menyadari bahwa itu terinvestasi oleh kutu istilahnya. Dan kutu ini biasanya sih barengannya yaitu tadi jamur. Terus tadi ada caplaknya, ada tungonya dan lain-lain. Lah itu tambah memperparah istilahnya, mempercepat kondisinya ngedrop si anjing maupun kucingnya itu. Oke. Nah, gini Dok, kalau misalnya nih kita mau ngadopsi, entah itu dari teman kita sendiri atau kita ambil dari jalan, itu step by stepnya biar investasi kutu itu nggak ada dan nggak menulari kucing kita yang sudah ada di rumah itu gimana? Di rumah ya harus karantina. Jadi salah satu poin penting dari biosecurity itu tadi karantina itu tadi. Kalaupun kita nggak punya tempat untuk karantina ya minimal dia kita titipkan dulu atau kita periksakan dulu ke dokter lah istilahnya gitu. Karena kita secara kasat mata kadang kan nggak kelihatan. Benar. Tapi kalau di meja dokter istilahnya kan nanti ketahuan, oh ini jamurnya di sini, oh ini ada kutunya, oh ini ada gangguan di sini dan lain-lain. Harus dipisah dengan kucing yang sehat selama berapa hari. Atau oh ini sudah bersih, tinggal mandikan aja. Nanti untuk pencegahan kutunya bisa diobat tetes, terus nanti setelah itu memang harus tervaksin dan lain-lain harus nanti terjadwal akhirnya orang kucing asing atau anjing asing ini masuk ke dalam lingkungan yang sudah bersih punya kita aman juga gitu. Oke, berarti sebenarnya hampir sama kayak obat cacing ya Dok ya. Obat kutu itu pun kita harus barengan ya gitu Dok ya. Jadi kalau misalnya kucing satu nih kita kelihatan terinfeksi, berarti yang satunya juga harus mau nggak mau kita kasih juga Dok. Kalau memang istilahnya diperiksa dia bersih ya bisa kita tunda untuk dibarengkan. Tapi kalau kita tidak yakin dan lain-lain dan itu memang waktunya sudah 3 bulanan katakanlah terakhir kita obat cacing maupun obat kutu 3 bulan yang lalu sudah bisa dilaksanakan secara massal di tempat yang sama itu tadi, di komunitas atau koloni yang ada di situ. Katakanlah Mas Bram di rumah punya 8 ekor. Terus yang kelihatan kena kutu ini cuma 2 atau 3. Tapi aku tidak yakin yang lain ini juga bersih kan gitu. Itu bisa dilaksanakan juga untuk massal, pengobatan massal. Jadi nanti untuk kedepannya Mas Bram enak. Jadi katakanlah sekarang bulan September ya kita kasih
Nanti kalau memang obat cacingnya tiap 3 bulan sekali, bulan 12 kita kasih lagi. Untuk kutunya 3 bulan lagi, berarti bulan Maret. Jadi bersamaan. Jadi Mas Ram enggak bingung, enggak harus meneliti satu persatu kucingnya. Istilahnya bisa dipastikan bersih. Dan itu mempermudah si owner untuk identifikasi kucing kita ini berkutu, berjamur, bercacing dan lain-lain dan Iya, karena yang mereka lain. serempak itu ya, Dok ya. Betul. Oke. Ya, mungkin kayaknya itu dulu ya, Dok ya. Jadi ini kayaknya sudah menyeluruh semua ya, Tadi sudah Dan menyeluruh. kopinya sudah datang. Kopinya sudah datang. Jadi mungkin sobat pet yang mau tanya, Ya. tanya-tanya mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang mungkin nggak dibahas di sini, bisa tulis di kolom komentar. Komen, oke, Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bahas ya, Dok ya. Siap, gitu. Jadi nanti komen-komen itu kalau mau dibahas di selanjutnya bisa sesi 10 atau 15 menit kita jawab komen itu. Iya. Next topik berikutnya kita jalan gitu aja ya. Oke. Oke, siap. Siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Dr. Sama-sama, Selen atas Nggih. waktunya. Iya. Terima kasih Sobat Pet yang udah menyimak. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.